Di hadits Syufai radhiyallahu anhu wa ardhah atau rahimahullah, seorang tabi'in yang mana beliau bertemu dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan beliau bertanya kepada Abu Hurairah, saya ingin dapat satu hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, sebelum dia sebutkan hadis itu, pingsan. Ketika sadar, kata Abu Hurairah, saya akan sebutkan hadis itu. Sebelum dia mulai menyebutkan hadis itu, pingsan yang kedua kali. Dan ketika sadar, pingsan yang ketiga kali. Setelah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti di hari kiamat 3 orang akan dipanggil. Yang pertama, orang yang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu, membaca Al-Quran, dan ditanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang bertanya kepada orang tersebut, bukankah saya mudahkan bagimu menghafal Quran dan saya berikan ilmu kepadamu? Kata orang tersebut, iya, saya menghafal Quran dan belajar agama Allah. Kata beliau orang ini, karena saya ingin pahala darimu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, kamu berdusta. Dan malaikat pun berkata kepada orang tersebut, kau berdusta. Sebenarnya yang kamu menghafal Quran dan belajar agama Allah hanya ingin dikatakan orang ini qari, pandai baca Al-Quran, banyak ilmunya, dan qil, dan sudah dikatakan bahwa manusia sudah mengatakan demikian di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk mengambil orang tersebut dan melemparkan dalam neraka. Ini yang pertama, amalan yang sangat mulia yang dia kerjakan di dunia, akan tetapi wallahu musta'an menjadi sebab dimasukkan dalam neraka. Apa sebabnya? Karena tidak ikhlas. Yang kedua yang dipanggil, orang yang selalu mengeluarkan harta karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan harta untuk membantu kaum muslimin. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditanya, bukankah saya berikan kepadamu harta yang banyak? Kata orang itu, iya, dan saya infakkan seluruh harta itu karena engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, engkau berdusta. Dan malaikat berkata, kamu berdusta. Engkau sebenarnya menghabiskan hartamu, mengeluarkan hartamu, menginfak hartamu bukan karena aku, hanya biar dikatakan orang ini apa namanya, dermawan dan qil, dan sudah dikatakan dan diperintahkan malaikat mengambil dilempar ke neraka. Yang ketiga, yang mati syahid, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau di dunia ini? Saya berikan kuat dan sehat. Iya ya Allah, dan saya berangkat berjihad sampai meninggal syahid karena kau ya Allah. Maka Allah azza berkata, kau berdusta. Juga malaikat berkata, kau berdusta. Engkau sebenarnya berangkat jihad biar dikatakan orang ini berani, hebat, kuat, dan sudah dikatakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat melemparkan orang ini dalam neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pahaku dan berkata, wahai Abu Hurairah, ini 3 orang yang paling pertama disiksa dalam neraka sebelum kaum Yahudi dan Nasara. Amalan yang saleh. Sampai ulama berkata rahimahumullah, ini 3 amal yang paling mulia. Belajar agama Allah, mengajarkan agama Allah, asallahu al-afiyah, mati syahid, hartanya menghabiskan di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kaum fakir miskin. Akan tetapi amalan yang mulia ini malah menjadi sebab dimasukkan dalam neraka karena tidak ikhlas. Sangat bahaya, hidakumullah. Jangan sampai ada orang di antara kita ini, wallahu musta'an, yang rajin salat bukan karena Allah, yang zakat, yang haji, yang umrah, yang keluarkan nafkah bukan karena Allah. Ini yang bahaya. Kita habiskan waktunya kita di dunia ini dengan melakukan banyak amalan yang saleh bukan karena Allah. Inilah orang-orang yang rugi. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Padahal niat yang baik, niat yang saleh, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali kita akan dapat diterima amalan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia ini.